Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika 130 2 PPA 307 jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Bersama saya Herdianti Darwis. Pada pertemuan ketiga ini kita akan masuk pada statistika deskriptif, yaitu tentang penyajian data. Objektif pada pertemuan ketiga ini adalah kita akan membahas tentang statistika deskriptif, tabel distribusi frekuensi, dan grafik dan histogram. Baik, kita masuk pada statistika deskriptif. Kata deskriptif sendiri diserap dari bahasa Inggris dari kata deskriptif yang bermakna bersifat menggambarkan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa statistika deskriptif adalah pengolahan dan penyajian sebagian atau seluruh data, baik secara numerik ataupun secara grafis, untuk memberikan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga mudah dibaca dan bermakna. Namun, statistika deskriptif tidak bertujuan untuk pengambilan kesimpulan berkenaan dengan generalisasi. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari analisis statistik deskriptif adalah kesimpulan yang hanya berlaku untuk data yang diolah saja dan tidak untuk menggambarkan seluruh populasi. Ruang lingkup statistik deskriptif adalah terdiri dari 3 cakupan, yaitu penyajian atau visualisasi data, pemusatan data, dan penyebaran data. Penyajian data sendiri yang akan kita bahas pada pertemuan ini mencakup tabel distribusi frekuensi dan grafik dan histogram, di mana tabel distribusi frekuensi terdiri dari 5 macam tabel dan grafik histogram juga akan kita bahas 5 macam grafik. Untuk pemusatan data sendiri kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya yang mencakup min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Adapun untuk penyebaran data, kita akan membahas tentang range antar kuartil, variansi, dan standar deviasi yang akan kita bahas pada pertemuan statistika deskriptif ketiga. Baik, kita masuk pada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi di sini terdiri dari 5 macam tabel, yaitu yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi tunggal, tabel distribusi frekuensi kelompok, tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif. Masuk pada tabel distribusi frekuensi tunggal, kita langsung membahas sebuah contoh. Misalnya diberikan sebuah data hasil ujian statistika dari 30 mahasiswa. Nah, data tersebut disajikan dengan bentuk seperti ini. Dengan melihat penyajian yang seperti ini, sulit untuk kita memahami pola data, sulit untuk kita memahami apa yang dikandung dari data tersebut. Sehingga, agar nilai-nilai tersebut memiliki arti, maka dituliskanlah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan terlebih dahulu diurutkan dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Ini adalah tabel distribusi frekuensi tunggal yang telah disusun dari data yang telah diberikan tadi. Kenapa disebut tunggal? Karena nilai yang ada disusun satu per satu dan frekuensinya dihitung masing-masing untuk setiap nilai. Nah, sebagaimana tujuan statistika deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran umum, dari tabel ini tentu kita sudah dapat melihat gambaran umum tentang data yang diberikan, yaitu ternyata nilai yang paling minimum adalah 82 dan nilai yang paling maksimum adalah 92. Di sini kita juga bisa membaca bahwa nilai yang paling banyak adalah nilai 87. Juga dapat dikatakan bahwa ternyata mahasiswa mendapatkan nilai mulai dari 82 sampai 92 dengan range sama dengan 10. Hal itu sudah cukup untuk bisa menggambarkan secara umum tentang data yang diberikan. Baik, kita masuk pada tabel distribusi frekuensi kelompok.
Kenapa disebut tabel distribusi frekuensi kelompok? Karena tabel ini nantinya akan memberikan gambaran tentang penyebaran frekuensi, nilai-nilai atau data-data yang telah dikelompokkan. Adapun tahapan dalam membuat tabel distribusi frekuensi kelompok yaitu yang pertama adalah kita harus menyusun dan mengurutkan data. Kemudian, setelah menyusun dan mengurutkan data, kita akan menghitung nilai range data, yaitu selisih dari nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Dan yang ketiga adalah menentukan banyaknya kelas interval. Umumnya, kelas interval minimal 5 kelas dan maksimal 15 kelas, atau juga dapat dihitung dengan menggunakan aturan Sturges dengan formula I sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Selanjutnya, setelah menentukan banyaknya kelas interval, maka kita akan menghitung atau menentukan panjang setiap kelas interval. Panjang kelas interval disimbolkan dengan P dengan formula range per banyaknya kelas interval. Dan dilanjutkan dengan menghitung batas atas, batas bawah tiap kelas, kemudian menghitung frekuensi masing-masing kelas, dan dilanjutkan untuk menghitung total frekuensi di mana hasilnya harus sama dengan banyaknya pengamatan. Misalnya, diberikan sebuah data yang sama dengan data sebelumnya pada contoh pertama tadi, yaitu nilai hasil ujian dari 30 mahasiswa. Data ini telah diurutkan sesuai dengan urutan dan mulai dari terkecil hingga terbesar. Nah, kemudian kita menghitung range. Range adalah selisih nilai maksimum dikurang nilai minimum. Maksimum adalah 92, minimum adalah 82, sehingga range adalah 10. Nah, dilanjut, kita akan menentukan banyaknya kelas interval yang disimbolkan dengan I. Kita menggunakan formula yang telah diberikan 1 ditambah 3,3 log N. Dalam hal ini, N adalah banyaknya data, yaitu 30 nilai atau 30 data. Sehingga 1 ditambah 3,3 dikali log 30 sama dengan 5,87. Nah, kenapa kita harus membulatkan ke dalam 6 kelas interval? Karena banyaknya kelas, jumlah kelas adalah nilai yang harus bersifat diskrit atau harus bersifat bulat. Tidak ada nilai kelas sama dengan 5,87. Yang ada dibulatkan menjadi 6 atau dibulatkan menjadi 5. Nah, kita di sini akan membulatkan menjadi 6 kelas. Kenapa? Karena secara ideal 5, lebih berarti sudah lebih dari 5, yaitu otomatis sama dengan 6 kelas interval. Selanjutnya adalah kita menghitung panjang kelas interval, yaitu P sama dengan range per banyaknya kelas interval, di mana range tadi kita memperoleh sama dengan 10 dan banyaknya kelas interval adalah 6, sehingga hasil untuk panjang kelas interval diperoleh sama dengan 1,67 atau yang kita bisa bulatkan menjadi 2. Karena data yang diberikan tadi merupakan data diskrit, maka kita akan membuat panjang kelas interval juga berupa nilai diskrit. Setelah menghitung nilai banyaknya kelas interval, yaitu 6, dan panjang kelas interval adalah 2, maka kita sudah bisa membayangkan bahwa banyaknya kelas nanti akan ada 6 baris, dan setiap baris terdiri dari 2 nilai. Di sini, karena berhubung nilai minimum adalah 82, maka kita akan mulai dari 82, menghitung setiap 2 nilai. Untuk kelas pertama adalah 82 sampai 83, kelas kedua adalah 84 sampai 85, kelas ketiga adalah 86 sampai 87, kelas keempat adalah 88 sampai 89, dan seterusnya sampai kelas ke-6, 92 dengan 93. Nah, bagaimana dengan 93? 93 kan tidak ada pada data asli. Nah, dalam hal ini tidak ada masalah karena tidak akan mempengaruhi frekuensi. Sehingga setelah kita menentukan nilai-nilai kelas berdasarkan proses dari perhitungan tadi, maka selanjutnya kita akan menghitung frekuensi kelas.
frekuensi untuk masing-masing kelas, di mana 80 dan 83 adalah bernilai 2. 84 dan 85 ada 6, 86 sampai 87 ada 11, dan seterusnya sehingga diperoleh total adalah 30. Di sini harus kita pastikan bahwa jumlah frekuensi harus betul-betul sama atau sesuai dengan jumlah data yang ada. Karena jika tidak, maka ada proses perhitungan frekuensi yang mungkin saja keliru. Nah, selanjutnya setelah menghitung tabel frekuensi, kita masuk pada tabel kolom batas kelas. Pada kolom batas kelas di sini akan ada dua nilai, batas bawah dan batas atas, di mana batas bawah diperoleh dari nilai minimum kelas dikurang 0,5. Yaitu untuk kelas pertama nilai minimum adalah 82 dikurang dengan 0,5 diperolehlah batas bawah sama dengan 81,5. Pada kelas kedua nilai minimum kelas adalah 84 dikurang dengan 0,5 dapatlah 83,5 batas bawah, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut pada batas atas. Batas atas fokus pada nilai maksimum kelas. Yaitu untuk kelas pertama nilai maksimum adalah 83 sehingga dijumlahkan dengan 0,5 diperoleh 83,5. Nilai kelas kedua 85 maksimum ditambahkan dengan 0,5 diperolehlah 85,5 dan seterusnya. Adapun untuk nilai titik tengah adalah titik atau nilai yang berada di antara nilai kelas. Boleh dihitung dengan menggunakan penjumlahan batas bawah batas atas dibagi 2, atau boleh menggunakan penjumlahan antara nilai minimum kelas dijumlah dengan nilai maksimum kelas per 2. Dapatlah nilai titik tengah. Sehingga dapat dilihat bahwa 82,5 adalah titik yang ada di tengah antara 82 dan 83. 84,5 adalah titik yang ada di tengah antara 84 sampai 85. Nah, dari tabel distribusi frekuensi kelompok ini, kita bisa mendapatkan gambaran umum tentang data bahwa nilai maksimum adalah nilai 82 sampai 83 dan nilai maksimum adalah 92 sampai 93. Dan nilai yang paling banyak adalah di sekitar 86 sampai 87. Hal itu sudah cukup untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diolah. Nah, kita masuk pada tabel distribusi frekuensi relatif. Secara bahasa, relatif sendiri diserap dari bahasa Inggris dari kata relatif yang artinya yang berhubung atau tidak mutlak. Relatif juga dapat bermakna tergantung. Pernah tidak kalian mendengar istilah, cantik itu relatif? Kenapa dikatakan cantik relatif? Karena nilai cantik di sini tergantung dari siapa yang dilihat dan siapa yang melihat. Sebagai contoh yang lain, misalnya terdapat hasil penelitian yang mengatakan bahwa 50% mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer adalah perempuan dan 50% mahasiswa Fakultas Ekonomi adalah perempuan. Dalam hal ini, apakah 50% Vkom dan 50% Fakultas Ekonomi sama? Tentu tidak. Relatif, kenapa dikatakan relatif? Karena dalam hal ini 50% dari mahasiswa Vkom adalah perempuan. Mungkin saja jika totalnya 400, maka 50% adalah 200. Sementara di Fakultas Ekonomi, jika mahasiswa Fakultas Ekonomi adalah 500, maka 50% dari 500 itu adalah 250. Sehingga secara persentase atau secara jumlah nilainya tidak sama, tapi secara porsi nilainya sama, yaitu sama-sama 50%. Jadi makna relatif di sini adalah tergantung dari objek yang diteliti. Nah, dalam simbol statistik ataupun matematika, relatif disimbolkan dengan simbol persentase. Di mana tahap untuk pertama sebelum kita menghitung nilai relatif adalah perlu untuk kita menghitung frekuensi absolut. Frekuensi absolut itu apa? Frekuensi atau banyaknya data yang terdapat dalam
tiap kelas interval ataupun tiap nilai. Kemudian, setelah diperoleh frekuensi absolut, maka kita dapat menghitung frekuensi relatif yang dilambangkan dengan F%, di mana formula yang digunakan adalah frekuensi absolut per N dikali 100%. Jadi, frekuensi relatif adalah dapat diperoleh dengan menghitung frekuensi absolut berapa dari total data berapa, kemudian dikalikan dengan 100%. Sebagai contoh, ini adalah tabel distribusi frekuensi kelompok yang tadi telah diberikan atau telah diperoleh pada analisis sebelumnya, di mana kita melihat bahwa 82 dan sampai 83 itu ada dua, yang paling maksimum, yang paling banyak adalah 86 sampai 87, dan nilai yang kelas yang paling tinggi adalah 92 sampai 93. Nah, di sini kita bisa menghitung nilai relatif untuk setiap kelas, di mana misalnya untuk nilai relatif untuk kelas pertama adalah frekuensi absolut untuk kelas pertama adalah 2 dari 30, maka 2 per 30 dikali 100% diperolehlah 6,67%. Demikian halnya untuk setiap kelas selanjutnya, sehingga diperolehlah nilai frekuensi relatif untuk masing-masing kelas, di mana total frekuensi relatif tentu harus sama dengan 100%. Dari sini, dari tabel distribusi frekuensi relatif ini, dapat kita lihat gambaran umum tentang data bahwa nilai yang paling banyak adalah nilai 86 sampai 87 yang terdiri yang mempunyai nilai sampai 36,67%. Dan nilai yang paling sedikit adalah nilai 92-93, yaitu hanya 3,3%. Baik, kita lanjut pada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kenapa disebut tabel distribusi frekuensi kumulatif? Karena pada tabel ini nantinya akan memberikan gambaran tentang penyebaran frekuensi yang telah dikumulasi. Kumulatif sendiri diserap dari bahasa Inggris dengan kata kumulatif yang bermakna berkaitan dengan kumulasi atau bersifat menambah. Nah, distribusi frekuensi kumulatif terdiri atas dua. Frekuensi kumulatif kurang dari, nanti kita akan menggunakan batas atas pada frekuensi kumulatif kurang dari. Dan yang kedua adalah frekuensi kumulatif lebih dari, dan kita akan menggunakan batas bawah. Ingat ya, pada frekuensi kumulatif kurang dari, kita akan menggunakan batas atas, dan lebih dari, kita akan menggunakan batas bawah. Bagaimana ya maksudnya? Lihat pada contoh ini. Ini adalah tabel distribusi frekuensi kelompok yang diperoleh pada analisis sebelumnya, di mana telah ditentukan nilai kelas, frekuensi, dan batas bawah serta batas atas untuk masing-masing kelas. Nah, kita akan membentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ingat, kurang dari berarti kita akan menggunakan batas atas. Nah, tabel nantinya akan menjadi kelas pertama adalah kurang dari 83,5. Kelas kedua adalah kurang dari 85,5. Kita fokus pada batas atas ya. Kelas ketiga kurang dari 87,5. Kelas keempat kurang dari 89,5 dan seterusnya. Dan kita akan mulai menghitung frekuensi kumulatif. Untuk data yang kurang dari 83,5 adalah berapa frekuensi? Yaitu ada 2. Kenapa? Karena untuk yang kurang dari 83,5 hanya nilai 82 dan 83. Nah, bagaimana dengan kurang dari 85,5? Yang kurang dari 85,5, maka yang termasuk di dalamnya adalah 82, 83, termasuk juga 84 dan 85. Sehingga dari sini kita proses selalu dari awal, mengakumulasi dari awal
berarti kurang dari 85,5 adalah 2 ditambah 6. Nah, bagaimana dengan kurang dari 87,5? Sehingga ketika kita mau menghitung kurang dari 87,5, maka akan selalu mengakumulasi dari awal, yaitu 2, 6, 11. Ingat konsep IPK? IPK, indeks prestasi kumulatif, selalu menghitung dari awal semester. Nah, ini juga sama. Kumulatif artinya kita akan selalu menghitung dari awal, menjumlahkan dari awal. Sehingga diperolehlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari seperti ini. Kurang dari 83,5 adalah 2, kurang dari 85,5 ada 8, dan kurang dari 93,5 ada 30. Kenapa 30? Karena semua data yang tadi, mulai dari 82 sampai 92, semuanya kurang dari 93,5. Baik, bagaimana dengan frekuensi lebih dari? Frekuensi lebih dari bekerja berkebalikan dengan kurang dari. Tadi disampaikan bahwa frekuensi lebih dari, maka kita fokus pada batas bawah, sehingga diperolehlah lebih dari 81,5, lebih dari 83,5, dan seterusnya. Di sini kita mengakumulasi bahwa lebih dari 81,5 ada 30. Kenapa? Karena semua data, semua nilai 82 sampai 92 nilai yang kita punya semuanya lebih dari 81,5. Dan yang lebih dari 83,5 hanya 28. Kenapa? Karena nilai 82, nilai kelas pertama, nilai 82, 83 dengan jumlah 2 tadi sudah tidak masuk lagi, sehingga 30 dikurang 2 sama dengan 28. Dan seterusnya sampai lebih dari 91,5 hanya ada satu nilai, yaitu kenapa satu nilai? Karena yang lebih dari 91,5 hanya kelas 92 dan 93, yang frekuensinya hanya satu nilai. Baik, demikian halnya untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif. Di sini kenapa disebut tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif? Karena tabel ini menunjukkan tentang penyebaran frekuensi yang telah diakumulasikan, kemudian direlatifkan atau dihitung persentasinya. Sehingga ingat bahwa untuk menghitung proses relatif, kita harus menghitung frekuensi absolutnya berapa dari total berapa dikali 100%, sehingga untuk yang kurang dari 83,5 adalah 2 dari 30 dikali 100% dapat 6,67%. Adapun kurang dari 93,5 adalah 30, maka 30 dari 30 dikali 100% itu sama dengan 100%. Demikian halnya untuk frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Karena distribusi frekuensi kumulatif terdapat dua macam, lebih dari dan kurang dari, maka secara otomatis kumulatif relatif pun terdapat dua macam, yaitu kumulatif relatif kurang dari dan kumulatif relatif lebih dari. Nah, itulah tadi untuk tabel distribusi frekuensi. Kita masuk untuk grafik dan histogram. Untuk grafik dan histogram, kita akan membahas tentang scatter plot. Kita akan memperlihatkan grafik-grafik yang menggunakan scatter plot, diagram batang, histogram, poligon, diagram lingkaran atau pie chart, dan ogive. Khusus untuk scatter plot, untuk data yang tadi, data yang sama, kita mengolah data yang sama. Untuk data yang sama, terdapat 30 data, 30 nilai statistika. Dalam scatter plot, kita menggambarkan hubungan antara nilai pada garis vertikal atau garis Y dan urutan siswa pada garis X.
Maka inilah 30 nilai yang tadi telah dikumpulkan. Selanjutnya adalah diagram batang. Distribusi tunggal yang tadi kita peroleh dapat juga disajikan dalam bentuk grafik, yaitu dalam bentuk diagram batang, di mana diagram batang hanya digunakan untuk menggambarkan tentang frekuensi dari suatu penelitian. Misalnya, tabel distribusi tunggal yang tadi kita gambarkan ke dalam bentuk diagram batang, maka dari diagram inilah, dari grafik ini, juga kita dapat memahami tentang gambaran umum tentang data tersebut, di mana kita bisa melihat bahwa nilai yang paling minimum adalah 82, nilai yang paling maksimum adalah 92, dan nilai yang paling banyak adalah nilai 87. Itu cukup untuk menggambarkan tentang gambaran umum tentang data tersebut. Data distribusi kelompok yang tadi kita buat juga dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang. Kenapa? Karena dia juga menunjukkan tentang frekuensi, di mana dari grafik ini dapat disimpulkan atau dapat dianalisis bahwa ternyata nilai yang paling sedikit adalah 92 sampai 93, frekuensi yang paling sedikit. Dan frekuensi yang paling banyak atau nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa adalah 86 sampai 87. Cukup gambaran umum, itu cukup. Baik, kita lanjut pada histogram. Histogram sendiri fungsinya sama dengan diagram batang, yaitu untuk menunjukkan frekuensi dari sebuah data, di mana perbedaan sebenarnya pada histogram dan diagram batang hanya sedikit, yaitu pada diagram batang dia mempunyai celah untuk setiap barnya, sementara untuk histogram setiap bar dia menempel satu sama lain. Pada dasarnya nilai gambaran yang dapat diperoleh juga sama, bahwa pada diagram histogram ini kita dapat memahami bahwa nilai yang paling sedikit adalah 92, nilai yang paling tinggi adalah 92, nilai yang paling rendah adalah 82, dan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa adalah nilai 87. Gambaran umum. Cukup. Baik, untuk data distribusi kelompok pun dapat disajikan dalam bentuk histogram. Seperti ini, dan dari sini juga kita dapat lebih mudah memahami, lebih mudah membaca tentang data, bahwa ternyata nilai yang paling sedikit diperoleh adalah nilai 92, dan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa adalah nilai 86 dan 87. Adapun poligon dan histogram pada dasarnya hampir sama, hanya saja pada poligon terdapat garis yang membantu kita untuk melihat titik tengah dari setiap nilai yang diolah. Dalam hal ini, untuk distribusi tunggal diperoleh poligon seperti ini. Untuk distribusi kelompok diperoleh poligon sebagaimana pada gambar 7. Di sini juga sangat-sangat terlihat bahwa frekuensi yang paling banyak adalah 86 sampai 87, dan frekuensi yang paling sedikit adalah 92 dan 93. Nah, adapun untuk diagram lingkaran khusus digunakan untuk menggambarkan tentang nilai relatif dari suatu data. Dalam hal ini, tabel distribusi frekuensi relatif tadi dapat disajikan dalam bentuk pie chart atau diagram lingkaran seperti ini, di mana gambaran umum yang dapat kita baca dari graf ini adalah kita bisa membaca bahwa 37% adalah frekuensi yang paling banyak, yaitu yang dimiliki oleh nilai 86 sampai 87. Adapun frekuensi yang paling sedikit adalah 3%, yaitu untuk nilai 92 sampai 93. Sementara OGIF adalah grafik yang khusus digunakan untuk menggambarkan frekuensi kumulatif, yaitu bisa berupa frekuensi kumulatif kurang dari yang disajikan dalam bentuk OGIF kurang dari, ataupun frekuensi lebih dari yang disajikan dalam OGIF lebih dari. Dari sini,
OGI pada dasarnya tujuannya untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan atau tingkat signifikansi perbedaan frekuensi dari setiap nilai. Dari sini dapat kita lihat bahwa nilai yang paling signifikan adalah nilai di sekitar 86. Di sini kita lihat bahwa nilai yang paling curam, garis yang paling curam adalah nilai 86. Sehingga kita bisa melihat bahwa kita dapat membaca bahwa nilai yang paling banyak adalah nilai 86. Adapun untuk OGIF lebih dari menggambarkan tentang tabel kumulatif lebih dari. Nah, di sini juga sama tujuannya, yaitu untuk memperlihatkan perubahan signifikansi frekuensi dari satu titik atau satu nilai ke nilai yang lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa frekuensi yang paling signifikan atau paling curam adalah garis pada titik 86. Sehingga kita dapat membaca bahwa nilai 86 adalah nilai yang paling dominan atau paling tinggi, paling banyak di antara nilai-nilai yang lain. Nah, itu tadi pembahasan tentang visualisasi data. Pekan lalu kita sudah masuk pada data statistik, dan pada pertemuan ini kita sudah membahas tentang visualisasi data. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mencoba untuk masuk pada statistika deskriptif yang kedua, yaitu tentang ukuran pemusatan data yang meliputi min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Sekian untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.